Sobat Bisnis, kembali lagi dengan Mimin yang akan memberikan info seputar bisnis dan hal menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Biar kamu gak ketinggalan update. Hai Sobat Bisnis, kalau kalian lihat logo M berwarna kuning menjulang tinggi di pinggir jalan, apa yang paling pertama kalian bayangin? Burger? Kentang goreng, es krim, atau kentang goreng yang dicocol ke es krim? Duh, jadi lapar ya. Kalau kalian dengar McD, mungkin kalian akan mengatakan bisnis fast food yang keren. Tapi setelah nonton video yang satu ini, kalian bakal berubah pikiran. Yuk, kali ini kita akan membahas bisnis McD yang sebenarnya. Oke, kita bahas dulu sejarahnya ya. Jadi, dulu ada dua orang nih yang bernama Richard dan Maurice, atau mereka kerap dipanggil dengan Dick dan Mike McDonald. Nah, dua bersaudara inilah si pendiri awal McDonald. Bisnisnya dimulai pada tahun 1940 di California, lalu berkembang dan terus berkembang. Berawal dari toko hamburger biasa, lalu berhasil jadi perusahaan waralaba atau disebut juga dengan franchise. Kemudian, waktu tahun 1954, which is McD sudah 14 tahun berdiri dan udah punya 8 cabang, datanglah seorang pebisnis mesin milkshake yang bernama Ray Kroc. Alasan Ray Kroc berkunjung ke McDonald awalnya ya karena McD adalah klien mesin milkshake terbesarnya pada saat itu. Nah, sewaktu ia berkunjung itu, Ray Kroc melihat bisnis McD ini sangat keren dari segi efektivitas dan efisiensi servisnya sangat baik. Akhirnya, Ray Kroc memutuskan untuk buka cabang McD di Illinois, Amerika Serikat. Yap, ia jadi salah satu pemegang franchise McDonald. Geng, saatnya kencangkan sabuk pengaman karena McD akan meluncur lebih jauh. Sebenarnya, selain membuka cabang McD di Illinois, Amerika Serikat itu, Ray Kroc melihat ada potensi besar juga dari sini. Ia pun membangun McDonald System Inc., yang akhirnya dikenal dengan nama McDonald Corporation. Oh ya, di sini juga si Ray Kroc berperan penting loh dalam ekspansi McD, yaitu membuka cabang di berbagai wilayah. Nah, pada tahun 1961, Ray Kroc mulai merasa kalau bisnis franchise-nya stuck, meski sebenarnya McD sudah memiliki 100 lebih cabang. Tapi menurut Ray Kroc, kok keuntungannya belum seberapa ya? Akhirnya, Ray Kroc beli deh tuh seluruh bisnis McD dari dua McDonald bersaudara seharga 2,7 juta US dollar atau setara dengan 38,9 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis di tahun 61. Seiring berjalannya waktu, bisnis McD mengalami kelemahan, di mana cabangnya banyak, namun profitnya kecil. Nah, disitulah Harry Sonneborn, seorang keuangan McD, mengusulkan McD harus mendapatkan uang dengan cara menyewa atau membeli properti yang akan dijadikan outlet. Lalu, properti tersebut akan disewakan kembali ke pembeli franchise-nya. Nah, ide itulah yang akhirnya jadi solusi bagi Ray Kroc dan bisnis raksasanya McDonald. Sekarang saatnya kalian menilai, manakah bisnis McD yang sebenarnya? Jadi, dalam ekspansi bisnis McD, Ray Kroc menerima franchise atau buka cabang di berbagai daerah. Bagi yang ingin menjadi pembeli franchise McD, syaratnya adalah mereka harus menyiapkan lahan atau bangunan serta royalti franchise. Eits, tapi nggak di sembarang tempat loh ya. Ray Kroc merupakan pribadi yang pemilih loh. Ia akan memilih lokasi yang strategis, entah di tanah hook, di jalan utama, atau di tengah keramaian kota. Tapi kan lahan di lokasi strategis pasti mahal. Kalau pebisnis franchise ini tidak punya dana begitu besar, bagaimana ya? Tenang, biar McD yang akan beli lahan atau bangunan yang dibutuhkan. Selain itu, McD juga akan membangun atau merenovasi sesuai standar McD. Kalau semua bangunan sudah beres, dan tim servis dan produk juga sudah siap, saatnya open order. Oh ya, sobat bisnis,
Tahu nggak gimana sistem bisnis properti McD berjalan? Tahap pertama, McD akan mencari lokasi yang paling strategis untuk outlet barunya. Lalu, pihak McD akan membeli atau menyewa lokasi tersebut dari pemilik sebelumnya. Terus, gimana ya hubungan ke pembeli franchise-nya? Si tanah atau bangunan yang sudah disiapin McD ini akan disewakan kepada pembeli franchise-nya. Tapi dengan harga yang udah dinaikin loh ya. Biasanya pihak McD bakal naikin 20-40% dari harga cicilan ke penjual tanah atau propertinya tersebut. Oh ya, nggak cuma bayar sewa lokasi dan gedung. Si pembeli franchise juga mesti bayar asuransi dan pajaknya loh. Jadi banyak biaya ya. Satu lagi yang nggak boleh kelewat nih sob. Diperkirakan total aset properti McD saat ini mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 260 triliun rupiah. Jadi sebenarnya McD jualan burger atau jual beli properti ya? Jangan lupa cek video Union Bisnis yang lainnya ya sob. Dadah!